Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asah. Nah, pada malam hari ini kita lanjut lagi di materi kita mengenai filsafat Pak. Secara khusus pada malam hari ini kita akan belajar masih berkaitan dengan aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, tadi kita sudah pelajari mengenai beberapa aliran di dalam filsafat pendidikan, antara lain aliran filsafat pendidikan pragmatisme, aliran filsafat pendidikan progresivisme, dan aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Nah, pada malam ini kita akan masuk secara spesifik berkaitan dengan beberapa aliran lagi di dalam filsafat pendidikan. Nah, yang pertama yaitu aliran filsafat behaviorisme. Nah, aliran filsafat pendidikan behaviorisme, aliran ini berakar pada filsafat realisme, positivisme, dan materialisme. Nah, realisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa hukum-hukum alam yang mempengaruhi manusia. Selain itu, positivisme menekankan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak hal-hal yang bersifat metafisik atau hal-hal yang non-fisik. Nah, materialisme adalah menekankan bahwa hal yang benar-benar ada adalah materi, hal-hal yang bersifat materi. Nah, kalau behaviorisme, ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang menganggap bahwa hidup manusia itu bagian dari lingkungan atau bersifat materi. Sebagai konsekuensinya manusia harus berjalan sesuai dengan pengaruh lingkungan. Nah, itu apa yang dimaksud dengan aliran filsafat pendidikan behaviorisme. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif pembelajaran menurut behaviorisme, ini didasarkan pada psikologis perilaku. Artinya apa? Artinya bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk di dalamnya terdapat tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dianggap sebagai perilaku. Nah, selain itu behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang dapat diamati secara indrawi. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika ada kesiapan, latihan, dan akibat. Nah, selain itu behaviorisme juga menekankan konteks belajar itu merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Artinya apa? Artinya disebut belajar jika ada perubahan tingkah laku, mengutamakan pengukuran untuk melihat terjadinya atau tidak terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri peserta didik. Nah, kalau kita melihat di dalam teori Edward L. Tortik, nah, teori koneksionisme menyatakan bahwa stimulus adalah
apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respons adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini menurut Edward L. Tortik berkaitan dengan stimulus dan respon. Nah, itu di dalam aliran filsafat behaviorisme. Nah, selain itu kalau kita melihat aliran filsafat pendidikan yang berikut, yaitu aliran filsafat pendidikan konstruktivisme. Nah, konstruktivisme adalah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan realitas, melainkan pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Artinya, pembelajaran yang bersifat tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan yang dipelajarinya atau memberikan makna dari sebuah pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Nah, kalau kita melihat prinsip dasar konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Pendekatan proses belajar itu terletak pada siswa. Mengajar adalah membantu siswa dalam belajar. Nah, dalam konteks belajar, penekanan lebih kepada proses, bukan hasil. Peran pendidik atau guru adalah fasilitator, atau tugas guru dalam proses ini adalah merangsang pemikiran peserta didik untuk menciptakan makna baru atau gagasan baru atau konsep baru dari teori-teori yang dipelajari. Selain itu, kreativitas dan keaktifan siswa membantu siswa menjadi orang yang memiliki kerangka berpikir kritis, mampu menganalisis sesuatu karena siswa memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan bukan hanya meniru apa yang dipelajari. Nah, bagian berikut yaitu siswa harus mempunyai pengalaman dengan membuat sebuah hipotesis, memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan, dan mengekspresikan gagasan dan lain-lain. Penekanan utamanya adalah siswa belajar aktif atau aktif dalam pembelajaran. Nah, pengetahuan dalam konteks filsafat pendidikan konstruktivisme adalah pengetahuan, bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi pengetahuan adalah hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu, yaitu pengetahuan hasil dari pemberian itu tidak
akan bermakna. Adapun pengetahuan diperoleh melalui proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan makna yang mendalam atau memberikan makna bagi peserta didik untuk menguasai dengan komprehensif pengetahuan yang didapatkan. Nah, ini aliran filsafat pendidikan konstruktivisme. Nah, lalu kita masuk lagi di dalam aliran filsafat pendidikan yang berikut, yaitu aliran filsafat pendidikan humanisme. Nah, filsafat pendidikan humanisme merupakan satu bentuk filsafat pendidikan yang memandang manusia memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreativitas dan memberikan dampak bagi kebahagiaan di dalam diri manusia. Nah, kalau kita melihat dalam konteks pembelajaran, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Abraham Maslow, Maslow mengemukakan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan akan rasa tentram dan aman, kebutuhan fisiologis dasar. Nah, ini dibuat dalam bentuk hierarki kebutuhan Maslow. Nah, itu bisa dilihat dari kecukupan fisiologis, keselamatan dan keamanan, keterlibatan dan hubungan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, kalau kita melihat di dalam prinsip dasar humanisme, yaitu manusia belajar secara natural atau alamiah. Belajar terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai diri peserta didik itu sendiri. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberikan hasil yang mendalam. Nah, ini prinsip dasar dalam filsafat pendidikan humanisme. Selain itu, kepercayaan diri pada siswa itu merupakan prinsip yang penting di dalam meningkatkan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, itu aliran filsafat pendidikan humanisme. Jadi kita sudah mempelajari 3 aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran filsafat pendidikan behaviorisme,